Jadi, masa atau waktu kerajaan Aceh tahun 1496 sampai 1641 Masehi, ini dia ceritanya. Yang pertama, ada Sultan Ali Muhayyad Syah yang menjabat pada tahun 1496 sampai 1528 Masehi. Sultan Ali Muhayyad Syah ini merupakan raja pertama dari kerajaan Aceh yang melakukan perlawanan pada bangsa Portugis di Malaka. Dan juga dia menyerang kerajaan Aru. Selanjutnya, Sultan Salahuddin di tahun 1528 hingga 1537 Masehi. Setelah Sultan Ali Muhayyad wafat, pemerintahan beralih kepada putranya yang bergelar Sultan. Selama menduduki tahta, Sultan Salahuddin tidak memedulikan pemerintahan kerajaannya sama sekali, membuat kemerosotan tajam. Lalu Sultan Salahuddin mundur digantikan oleh saudaranya Alauddin Riayat Syah Al-Qahar. Sultan Riayat Syah Al-Qahar tahun 1537 sampai 1568 Masehi. Setelah resmi menjabat sebagai raja, Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Qahar melaksanakan berbagai bentuk perubahan dan perbaikan untuk kerajaannya. Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Qahar merupakan Sultan Aceh pertama yang melakukan penyerangan terhadap kerajaan-kerajaan yang ada di Semenanjung Melayu. Setelah wafatnya Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Qahar, kerajaan Aceh mengalami masa-masa suram dengan waktu yang cukup lama. Kemudian Sultan Iskandar Muda naik tahta pada tahun 1607 Masehi hingga 1636 Masehi. Kenaikan tahta Sultan Iskandar Muda ini membuat kerajaan Aceh mengalami perkembangan yang cukup pesat. Kerajaan Aceh juga mencapai pusat kejayaannya. Kerajaan Aceh menjadi bandar transit yang menghubungkan pedagang-pedagang Islam di barat. Ia juga memperjuangkan Aceh dengan menyerang Portugis dan kerajaan Johor di Semenanjung Malaka. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Aceh menguasai daerah-daerah penghasil lada. yang terakhir ada Sultan Iskandar Muda Thani yang menjabat pada tahun 1636 sampai 1641 Masehi. Dalam masa menjabatnya, Sultan Iskandar Muda Thani ini hanya menjalankan tradisi turun-temurun yang sudah diwariskan oleh Sultan Iskandar Muda. Pada awalnya, Aceh adalah daerah takukan kerajaan Pedir. Saat Malaka jatuh ke tangan Portugis, pedagang yang semula berlabuh ke Malaka beralih ke pelabuhan di Aceh. Lalu Aceh berkembang cepat dan lepas dari kekuasaan kerajaan Pedir untuk berdiri sebagai kerajaan mereka pada awal abad ke-16. Selama 20 tahun Sultan Iskandar Muda mampu menekan dagangan orang-orang Eropa. Mulai pada abad ke-17 masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda menjabat pada tahun 1607 hingga 1636 Masehi. Pada masa itu, pengaruh agama dan kebudayaan Islam begitu besar di kehidupan masyarakat. Letak ibu kota Aceh yang strategis, serta Aceh kaya dengan lada menjadi alasan kejayaan kerajaan Aceh. Peninggalan kerajaan paling bersejarah. Peninggalan ini terjadi pada saat masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yaitu pada masa penjabatannya 1607 sampai 1636 Masehi. Kenapa pada saat Sultan Iskandar Muda? Karena pada masa Sultan Iskandar Muda masih menjabat, kerajaan Aceh sangat berkembang pesat, sehingga peninggalan yang ditinggalkan cukup banyak sekali. Yaitu, yang pertama ada Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh, lalu selanjutnya ada Taman Sari Gunungan, dan selanjutnya ada Bendeng Indrapatra, selanjutnya ada Meriam Kesultanan Aceh, lalu ada makam Sultan Iskandar Muda sendiri, lalu selanjutnya ada uang emas kerajaan Aceh, dan yang terakhir ada Hikayat Aceh berupa karya sastra. Masa kemunduran. Pada saat Sultan Iskandar Muda wafat pada tahun 1636 dan digantikan oleh menantunya Iskandar Thani 1636 sampai 1640. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Thani, kerajaan Aceh justru mengalami kemunduran.
Sultan Iskandar Thani dinilai kurang memiliki kepribadian dan kecakapan yang kuat dalam pengelolaan kerajaan. Akhirnya, pada awal abad ke-20, kerajaan Aceh dapat dikuasai oleh Belanda. Teman-teman, itu tadi cerita masa kejayaan Aceh ya. Terima kasih.